Malam semakin larut, keluarga itu pun akhirnya pergi untuk tidur. Di tengah tidurnya, ayah Robiah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya, Nabi Muhammad bersabda, "Janganlah bersedih wahai Ismail, anak perempuanmu yang baru lahir adalah seorang anak yang suci dan agung. Besok kirimkanlah surat kepada pemimpin kota Bashrah. Ingatlah padanya bahwa ia biasanya berselawat 100 kali dalam sehari dan 400 kali setiap malam Jumat. Tetapi Jumat ini ia tidak membacanya. Sebagai hukumannya, ia harus membayar 400 dinar kepadamu." Ayah Robiah kemudian terbangun dan menangis. Tak lama kemudian, ia pun mengirim surat kepada pemimpin kota Bashrah. Kesana kemari, ayah Robiah mencari sambil membawa surat. Tak lama kemudian, ia pun bertemu dengan prajurit yang mengantarkan surat dari kerajaan. Assalamualaikum Tuan, sampaikanlah surat ini kepada pemimpin kota ini. Waalaikumsalam. Baik, saya akan menyampaikan surat ini. Membawa surat pun akhirnya pergi menemui sang raja untuk menyerahkan surat dari ayah Robiah. Maaf Baginda, ini ada pesan untuk Baginda. Raja pun menerima surat dan membacanya. Ketika ia membaca, ia terharu dan mengeluarkan air mata. Astagfirullahaladzim, mana orang itu? Aku ingin memberikan 400 dinar kepadanya. 400 dinar? Bukankah itu adalah kekayaan terbesar Baginda? Aku sangat berterima kasih kepadanya. Aku telah diingatkannya. Tadi malam adalah malam Jumat. Aku lupa membaca sholawat kepada Nabi. Demi Allah, sholawat itu lebih berharga daripada 400 dinar itu. Subhanallah, baiklah Baginda. Kemudian prajurit mempersilahkan ayah Robiah masuk menemui raja. Ambillah, keselamatan bagimu dan keluargamu. Dengan 400 dirham, ayah Robiah bisa menghidupi keluarganya. Menginjak usia dewasa, Robiah mendapatkan nasib yang teramat malang. Ibu dan ayahnya meninggal dunia, ia dan kakak-kakaknya menjadi yatim piatu dan teramat miskin. Ayah, ibu, begitu cepat kalian meninggalkan kami.
Sudahlah, jangan menangis lagi. Biarlah mereka kembali ke pangkuan Allah dengan tenang. Robi'ah dan kakak-kakaknya menangis penuh haru karena kesedihan mereka. Penderitaan Robi'ah terus bertambah, terutama saat kota Bashrah dilanda kelaparan hebat. Robi'ah dan saudara-saudaranya pun berpencar, sehingga ia harus menanggung beban penderitanya sendiri. Di bawah terik matahari, Robi'ah berjalan dengan sempoyongan, dan dengan perut yang sangat lapar, ia terus menyebut nama Tuhannya. Ya Allah, ya Rob, kuatkanlah langkahku ini. Sisi lain, saudara-saudaranya duduk di pinggir jalan dengan kelaparan. Ya Allah, kemana kita harus melangkah, kemana kita harus berteduh? Suatu ketika, Robi'ah sedang berjalan di kota Bashrah. Kemudian, ia bertemu dengan dua orang laki-laki yang berniat buruk. Robi'ah pun ditarik oleh kedua laki-laki tersebut dengan penuh paksa. Ayo, kamu harus ikut bersamaku. Diam, tidak usah banyak bicara. Robi'ah pun dijual kepada seorang tuan untuk dijadikan budak. Sebagai budak, Robi'ah diperlakukan secara tidak manusiawi. Siang malam tenaga Robi'ah diperas tanpa mengenal istirahat. Hei budak, beraninya kamu merusak barangku. Dengan kamu harus melakukan perintahku dengan benar, tanpa cacat sedikit pun.
Robiah menangis penuh haru atas perlakuan tuannya. Ya Tuhan, jika ini takdir yang terbaik, aku ikhlas menerimanya. Semoga ini Kau mencintaiku, wahai kekasihku yang selalu kucintai. Suatu malam, tuannya sempat terbangun dari tidurnya. Dari jendela kamar, ia melihat Robiah larut dalam ibadahnya. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang mengetahui keinginan dalam lubuk hatiku. Aku berusaha selalu menuruti perintah-Mu. Ya Tuhanku, aku mencintaimu bukan karena aku takut dengan api neraka-Mu. Jika cintamu kepadamu karena takut api neraka-Mu, bakarlah aku Tuhan, bakarlah sekalian dalam kobaran api itu. Ya Allah, aku mencintaimu bukan karena aku menginginkan surga-Mu. Jika cintaku karena menginginkan surga-Mu, jauhkanlah surga itu sejauh-jauhnya dari diriku. Tuan pun melihat ada cahaya di atas kepala Robiah. Cahaya itu menyinari seluruh ruangan. Tubuh Tuan pun merinding, menggigil melihat peristiwa aneh itu terjadi. Tuan itu ketakutan, kemudian ia memutuskan untuk berdiri dan kembali ke tempat tidurnya. Sang Tuan termenung sampai fajar tiba. Allah, apa yang telah hamba lihat sungguh membuat hamba khawatir bahwa sesuatu pasti akan terjadi pada diri hamba. Lama kemudian ia memanggil Robiah. Budakku Robiah, sekarang engkau tidak menjadi budakku lagi, dan sekarang silakan engkau pergi dari sini dan kembali ke rumahmu. Terima kasih Tuan karena telah membebaskanku. Hamba mohon pamit Tuan. Robiah pergi dan meneruskan perjalanannya. Ia pun kembali ke rumah yang dulu. Waktu pun terus berlalu. Suatu malam datanglah 4 orang pemuda ke rumahnya. Maksud kedatangan kami ke sini untuk meminangmu. Untuk itu pilihlah salah satu dari kami untuk menikahimu. Baiklah, aku akan menerima laki-laki dan menikah denganku. Tapi dengan satu syarat, kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aku ajukan. Apa syaratnya? Kami pasti akan menjawabnya. Pertanyaan pertama,
Jika aku meninggal nanti, apakah aku husnul khotimah atau su'ul khotimah? Hanya Allah yang tahu. Pertanyaanmu sangat sulit sekali. Pertanyaan yang kedua, apakah aku nanti ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir dalam kubur? Hanya Allah yang tahu. Pertanyaanmu sangat-sangat sulit. Pertanyaan yang terakhir, apakah aku nanti akan masuk surga atau masuk neraka? Hanya Allah yang tahu. Pertanyaanmu sangat sulit untuk dijawab. Baiklah, terima kasih atas kesediaan para tuan yang datang kemari untuk meminangku. Namun, mohon maaf saat ini aku belum bisa menerima lamaran dari kalian. Baiklah, terima kasih juga atas kesediaanmu telah menerima kedatangan kami. Para lelaki itu pun mohon pamit dengan kekecewaan dari penolakan Robi'ah. Robi'ah memiliki untuk tidak menikah sampai akhir hayatnya, karena ia pun takut tidak bisa berlaku adil terhadap suami dan anak-anaknya, karena hatinya sudah tercurahkan sepenuh kepada Allah. Beberapa tahun kemudian, Robi'ah jadi seorang perempuan tua yang usianya kira-kira 90 tahun, dan menjelang wafatnya banyak sekali orang-orang alim yang mengelilinginya. Maka semua orang bangkit dan keluar. Mereka menutup pintu. Tak lama kemudian mereka mendengar suara Robi'ah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka kembali masuk ke kamar Robi'ah. Tampak Robi'ah sudah meninggalkan alam dunia dan menjumpai Tuhan yang sangat ia cintai tanpa sebuah pamrih, Tuhan yang beliau anggap kekasih yang terkasih. Demikian kisah Robi'ah Al-Adawiyah. Semoga kita bisa mempelajari kesabaran dan perjuangan dalam menghadapi masalah. بغير من عيني وانا شايفك، وده اللي وصلت ليه. لو اسمع اسمي بشفايفك بقولك كرري، وعمري ما هقدر اوصفلك بحبك قد ايه. ارسمني في ليلك نجمة ضيعي الماء في Tepuk tangan yang meriah kepada penampilan drama kelas 6 GPI Ummu Khadijah. الناس بعدين أنا نفسي أعيش فوق عمري يا حبيبي معك عمري. لو تطلبي مني عليا، لو تطلبي عمري كمان، هديك سنين الجاية وهكون راضي وفرحان. انت اللي وجودك جنبي حسسني ان انا انسان. من أول دقيقة لحبك قلبي مال، عرفت افني الطريقة. Acara yang terakhir yakni doa kepada Al-Mukarram Ustadz Abdullah Munir SPD kami haturkan. Acara yang terakhir yakni penutup dan doa kepada Nyewas kami haturkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asy-syukur alhamdulillah. حمدا يعفو العافية مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا وأسأل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك من خير ما نسألك منه سيدنا محمد عبدك رسولك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعانك من سيدنا محمد عبدك رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم يسر لنا أمورنا ما راحت لقلوبنا وأبداننا والسلامة العافية دينا ودنيا ودنيانا اللهم يا مسير كل عسير يا جبير كل كثير يا صاحب كل فريد يا منى كل فقير يا مامن كل مخيب يا سر علينا كل سر يا من يحتاج إلى البيان وتفسير حاجتنا كثير وأنت عليم بها وخبير ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين باستئثار الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya doa sebagai pungkas acara, maka berakhir pula acara pada malam hari ini. Kami selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.